Oke, jadi karena menurut penelitian justru itu kan penting untuk dijelaskan pada anak-anak pendidikan seksualitas itu. Tapi bagaimana selanjutnya tips agar orang tua bisa menyampaikannya dengan tanpa rasa takut gitu, tapi juga sampai pesannya ke anak-anak gitu. Oke, ini tips ya menyampaikan tentang edukasi seksual kepada anak. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua harus bersikap terbuka ya, dan tidak malu mungkin untuk membicarakannya. Lalu yang kedua, kita sesuaikan konten yang kita berikan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi parents, seksualitas itu juga ada tahap perkembangannya. Kita perlu menyesuaikan, perlu mengetahui apa sih perilaku yang masih wajar, yang tidak wajar pada anak-anak, dan kita juga harus tahu mengenai perkembangan seksualitas anak agar kita tahu sejauh mana konten yang perlu diberikan. Selain itu, kita juga harus tahu tahap perkembangan kognitif atau kecerdasan anak sehingga kita bisa menyesuaikan gaya bahasanya. Nah, sekedar tips nih untuk anak yang masih usia dini gitu ya, di bawah 4 tahun, kita juga bisa menyediakan alat-alat bantu seperti alat peraga boneka, buku-buku, dan kita juga bisa memberikan edukasi seksual itu dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya ketika lagi mandi, kita menjelaskan tentang anggota tubuhnya, seperti itu. Lalu selain kita memberikan informasi sesuai dengan perkembangan anak, kita juga harus mengapresiasi anak. Jika anak bertanya, wah, pertanyaan kamu bagus sekali gitu, kamu memiliki rasa ingin tahu ya mengenai hal ini gitu. Jadi anak juga ngerasa dihargai. Jadi bukannya malah kenapa tanya-tanya itu gitu ya, tapi diapresiasi dulu gitu ya. Terus juga tadi kalau sesuai berarti ada informasi-informasi yang disesuaikan aja dengan usianya gitu. Jadi orang tua nggak perlu kayak menjelaskan langsung semuanya gitu. Kira-kira, wah anak saya lagi di tahap ini nih gitu. Mungkin saya cukup menjelasin sampai misalnya anggota tubuh dulu gitu ya. Iya, dan memang informasi ini setidaknya ya parents, ketika kita mengajarkan edukasi seksual kepada anak kita, setidaknya ada beberapa poin informasi yang penting untuk disampaikan. Ini mungkin kayak informasi wajibnya gitu ya. Oke, wajib. Semua usia berarti ini ya? Semua usia wajib tahu, terutama berarti kan dari yang paling kecil gitu. Nah, informasi tersebut satu terkait dengan anggota tubuh. Anggota tubuh ini nggak hanya organ seksual aja, tapi dari mata, hidung, mulut. Nah, baru nanti kita lanjutkan ke area-area yang sifatnya privacy, misalnya dada atau payudara, vagina atau penis, dan juga pantat atau bokong. Nah, di sini perlu diperhatikan parents, yang kedua, ketika menyebutkan nama alat kelamin, mohon disebutkan nama aslinya gitu. Jadi aslinya ya. Kalau sekarang kan mungkin masih sering disebutnya anu gitu ya, atau malunya gitu ya. Karena ketika kita bisa terbuka dalam label nama tersebut, itu menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu ditutupi, ada tidak perlu malu ketika kita membahas tentang organ seksual kita, seperti itu. Dan mengurangi miskomunikasi juga, karena kan artinya nanti beda lagi, orang bilang anu ini pendapat orang lain beda gitu ya. Kalau menggunakan emang aslinya fungsi tubuhnya lebih jelas gitu ya. Nah, ini poin yang benar banget dan penting banget nih yang Kak Anggi sampaikan, bahwa harus tahu labelnya apa, jadi memudahkan untuk komunikasi. Misalnya the worst case-nya anak kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu pada organ seksualnya sakit, dan ketika ditanya kan kadang-kadang anak juga nggak tahu, pokoknya anu gitu, taunya anu, nggak bisa menjelaskan. Ini mungkin juga akan menyulitkan orang tua atau pihak medis untuk mengetahui mana sih sebenarnya bagian yang sakit gitu. Lalu aku lanjutkan untuk poin selanjutnya adalah terkait dengan sentuhan boleh dan tidak boleh. Di area mana orang lain boleh menyentuh dan di mana di area tubuh mana orang lain tidak boleh menyentuh. Ini bisa dikenalkan dengan nyanyian nih, kalau sama anak-anak yang kecil kan ada lagunya ya, yang sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, seperti itu. Terus kita juga ajarkan batasan-batasan siapa saja yang boleh menyentuh. Kalau misalnya sama om dan tante gitu ya, apakah boleh dicium, boleh dipangku, misalnya seperti itu. Lalu kita juga ajarkan cara melindungi diri ketika ada orang lain yang ingin menyentuh anggota tubuh anak, kurang lebih seperti itu.
Oke, jadi itu memang hal-hal yang harus mulai terbuka juga dijelaskan ke anak gitu ya, karena mungkin di pendidikan pendidikan yang orang zaman dulu gitu kadang-kadang kan nggak menjelaskan itu, anak tuh nggak ngerti ini sebenarnya boleh atau tidak sih gitu ya.